ألهمنا الإخلاص ووفقنا للإخلاص واهدنا إلى الإخلاص وارزقنا الإخلاص وثبتنا على الإخلاص وأمتنا على الإخلاص وابعثنا بالإخلاص واحشرنا يا الله مع المخلصين والمخلصين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ketua Komunitas Tahajud Kol NTB Umi Rini dan segenap pengurus Tahajud Kol NTB, singkatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu yang pertama dan terutama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dan terus memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kekasih hati kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta kepada segenap keluarga, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan setiap orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu aja enggak ada bapaknya nih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di masjid ini dalam rangka kita sama-sama bermudzakarah, dalam rangka kita bermujalasah, dalam rangka kita thalabil ilm, menuntut ilmu. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita lakukan dan menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu amal terbaik yang akan kita bawa kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang bagaimana beliau meninggalkan keteladanan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi seorang ayah. Karena tentu kita semua mengetahui bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki gelar istimewa, yaitu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain beliau juga disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya ini artinya bapaknya para nabi. Karena memang dari keturunan Nabi Ibrahim ini banyak sekali nabi yang kemudian lahir. Adapun putra Nabi Ibrahim sendiri ada dua. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua Nabi Ishaq alaihissalam. Nanti dari Nabi Ishaq lahirlah Nabi Ya'qub. Dari Nabi Ya'qub lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan dari Nabi Ismail nanti di ujung, di akhir, ya, lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kemudian jika Sayyidina Ibrahim alaihissalam dikenal dengan sebutan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Tapi ada menarik ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Saya sering mengatakan begini. Hari raya Idul Adha itu adalah hari rayanya Nabi Ibrahim. Mengapa kita katakan sebagai hari rayanya Nabi Ibrahim? Karena saya bisa memastikan, walaupun saya belum pernah survei ya, cuman tampaknya saya bisa memastikan bahwa pada hari raya Idul Adha di seluruh dunia, di seluruh mimbar khutbah Idul Adha di seluruh dunia, pasti yang dibicarakan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasti. Kita mau sholat Idul Adha-nya di Rawdatul Jannah sini misalnya, saya yakin yang dibicarakan itu pasti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sholat di Jakarta di Istiqlal misalnya, yang dibicarakan pasti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana-mana. Bahkan di Mekah, Madinah pun pasti yang akan dibicarakan itu adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebenarnya ini menjadi hadiah atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada
atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri yang minta kepada Allah, dan ini menjadi keteladanan bagi kita. Di antara yang beliau minta alaihissalam, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alli, dan jadikanlah bagi diriku lisana sidqin, tutur kata yang baik, pembicaraan yang baik, lisana sidqin fil akhirin, bagi orang-orang sesudahku. Jadi di antara yang dimohon oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana agar beliau sepeninggal beliau tetap dibicarakan baik, beliau tetap dikenang baik, beliau tetap dibahas dengan baik oleh orang-orang sesudah beliau. Dan ini terjadi. Sekali lagi, dan ini terjadi. Sebagai buktinya apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hari raya Idul Adha, kalau boleh kita katakan, itu adalah hari raya harinya Nabi Ibrahim. Dan ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim akan terus dibicarakan baik oleh orang-orang sesudahnya. Ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan Ibrahim dengan kenangan yang baik bagi orang-orang sesudahnya. Jadi ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, ini yang disebut dengan az-zikrul hasan. Az-zikrul hasan itu artinya kenangan baik. Dan kenangan baik ini sungguh akan memberikan dampak bagi kita sepeninggal kita. Dalam hadis Imam Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, satu waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilewati oleh iring-iringan jenazah, dua iring-iringan jenazah. Ketika iring-iringan atau rombongan jenazah yang pertama lewat, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Wajabat ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya pasti, 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 pasti. Tidak lama kemudian lewat rombongan atau iring-iringan jenazah yang kedua. Dan Rasul ternyata bersabda sama, wajabat, 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 pasti, pasti, pasti. Dan ini membuat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu keheranan. Lantas bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada dua rombongan atau iring-iringan jenazah yang datang. Kemudian dua kali pula engkau mengatakan pasti, 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 atau wajabat, wajabat, wajabat. Apa yang sebenarnya terjadi ya Rasulullah? Maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab, adapun rombongan jenazah yang pertama, asnaitum alaihi khaira. Kalian sebut-sebut kebaikannya. Kalian ingat-ingat akhlaknya yang baik. Kalian ingat-ingat kenangan yang baik tentang dirinya. Kalian sebut-sebut orangnya baik, orangnya suka menolong, sering mengadakan kajian misalnya, dan lain sebagainya. Ini orang selalu terdepan kalau untuk urusan umat Islam, selalu terdepan untuk urusan Palestina. Disebut yang baik-baik. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, 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 pasti, 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 ay wajabat lahul jannah. Orang yang pertama ini pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu adapun yang kedua, asnaitum alaihi syarra, kebalikan daripada orang yang pertama. Sedangkan yang kedua yang kalian kenang, yang kalian sebut-sebut adalah kejelekannya, keburukannya. Ini hati-hati ibu-ibu. Hati-hati. Wah, ini orang kalau udah kumpul pokoknya semua orang kena itu dibicarakan. Semua orang kena pasti digibahin misalnya. Semua orang kena itu, enggak ada yang benar di mata dia. Dia pokoknya seolah-olah paling baik. Dikenang yang buruk, Bu. Apalagi kalau di kampung-kampung biasanya saya bilang, wah ini orang mati, ayam gak hilang lagi misalnya. Atau tabung gas gak hilang lagi, sering itu orang begitu. Tenang di kampung kita, gak ada lagi yang mabuk-mabukan misal. Ini dikenang buruk. Nah, orang-orang yang dikenang buruk, sebagaimana terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda tentang orang ini, wajabat, 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 ay wajabat lahun nar. Pasti, 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 atau pasti dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum syuhadaullahi fil ardi, antum syuhadaullahi fil ardi, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini kemudian mengapa ibu-ibu kita bisa berharap bisa menjadi lisan sidqin itu. Kita berharap akan dikenang baik terus oleh orang-orang sesudah kita. Karena kenangan baik orang lain akan diri kita ini bisa menjadi penyelamat kita di hadapan
Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggalkan kenangan baik ibu-ibu kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan sebenarnya tidak ada yang perlu kita niatkan. Apalagi hanya sebatas ingin mendapatkan puja-puji manusia. Gak usah, Bu. Lalu bagaimana caranya Ustaz agar kita dikenang baik oleh manusia sesudah kita? Jalankan syariat Allah, jalankan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntas, Bu. Itu enggak usah diminta juga, insya Allah akan dikenang baik. Kenapa? Karena tidak ada ajaran dari syariat Allah ataupun ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang buruk, enggak ada. Rasul mengajak kita untuk berkata-kata yang baik, Rasul mengajak kita untuk memuliakan semua orang, Rasul mengajak kita untuk berbuat baik kepada semua orang, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, menghormati, menolong. Jadi kalau kita amalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta sekalipun, insya Allah kita akan dikenang baik. Dan ini kalau ibu-ibu menyaksikan di prosesi pemakaman, beberapa tradisi ya, ini tradisi di beberapa tempat, sesudah disolatkan biasanya yang memimpin solat itu bertanya ke jamaah, ya, dengan mengatakan, meminta kesaksian, dengan mengatakan isyhadu ala annahu min ahlil khair. Jamaahnya menjawab khair. Khair, jamaah khair aja, Bu, enggak paham itu khair apa, yang penting bilang khair aja udah. Ya karena pertanyaannya khair. Isyhadu ala annahu min ahli khair. Saksikan bahwa orang ini adalah orang yang baik. Khair. Padahal enggak paham juga ini khair ini artinya apa. Ya, padahal maksudnya itu berikan kesaksian bahwa almarhumah ini adalah orang yang baik. Karena persaksian yang baik tadi sekali lagi menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau boleh kita katakan usia itu ada dua, ibu-ibu. Ada yang disebut dengan usia biologis yang 60-70 selesai kita, Bu. Ya, ini saya baru kemarin menyampaikan di Dinas Kesehatan Lobar. Saya bilang bapak-bapak 60 tahun udah pensiun, Pak. Ya, jadi ibu bapak nih kerja yang baik, kerja yang benar, kerja yang lurus. Karena usia biologis kita itu enggak panjang. 60 masa pensiun. Jika kerja ada pensiunnya, di dunia pun ada pensiunnya. Ya kan? Kalau udah pensiun, Bu, nggak bisa balik kerja lagi kita. Kalau udah pensiun dari dunia, nggak bisa balik hidup lagi kita. Ya kan? Maka yang lurus-lurus saja. Ya. Nah, kalau usia biologis itu sifatnya terbatas, tetapi ada yang disebut usia historis. Usia historis ini ya kenangan orang yang tadi, Bu, kenangan orang tentang kita. Nabi Ibrahim meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai hari kiamat, Bu, akan terus dibicarakan yang baik-baik tentang beliau. Akan terus dikenang baik. Begitu juga kita, Bu. Ya kita akan mati, Bu, pada akhirnya. Bagaimana sekarang kita dalam keseharian membicarakan orang-orang yang mendahului kita. Misalnya kemarin terakhir yang meninggal Ustadz Yahya Waloni misalnya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Orang yang pernah berinteraksi dengan beliau pasti akan membicarakan mengenang yang baik-baik. Atau kita kenal saudara, teman, kerabat. Ketika satu momen kita ingat beliau, pasti kita akan bicarakan. Ini, Bu, akan terjadi pada diri kita pada akhirnya. Kitalah yang akan menjadi objek pembicaraan itu. Kita yang akan dibicarakan oleh orang lain. Lambat laun, Bu. Lambat laun kita akan dibicarakan orang lain. Kita akan dikenang oleh orang lain. Maka berupayalah kita terus selalu berupaya agar kita kelak ketika kita menjadi sejarah. Ketika kelak kita akan dikenang, orang mengenang kita dengan kenangan yang baik. Tentu yang paling berhak mengenang kita baik keluarga dulu, Bu. Maka ini penting pendidikan anak tadi. Ya, jangan sampai kemudian mohon maaf anak merasa terbebaskan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Ya, anak merasa wah lepas ya dari belenggu, lepas dari batasan-batasan yang membuat dia sesak misalnya. Kadang jangan sampai, mohon maaf, ini berlaku untuk kita semua. Jangan sampai rumah itu justru menjadi tempat yang sesak bagi kita, Bu. Kita mau istirahat di mana lagi, Bu? Ya, berbagai macam hal yang kita hadapi di luar rumah, di tempat kerja, berhadapan dengan rekan kerja, berhadapan dengan teman-teman, berhadapan dengan masyarakat. Lah kita mau istirahat di rumah, malah rumah terasa sesak. Tidak karena luasnya, luas-luas rumah, alhamdulillah, barangkali bisa lantai 2, lantai 3. Dengan luas tanah, luas bangunan yang luar biasa, tetapi terasa dik ini sempit. Kenapa? Karena permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, jika kita saja tidak ingin merasa sesak di dalam rumah itu, tentu jangan juga kita membuat rumah ini terasa sesak bagi penghuni yang lainnya, baik itu pasangan kita ataupun anak-anak kita. Maka itu penting kemudian kita mendidik anak-anak kita, ibu-ibu, sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dan apa yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan di antara dua pondasi itu adalah tauhid dan tadhiyah. Tauhid ini kita tahu sendiri artinya ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan tadhiyah ini artinya pengorbanan, dan dua hal itu ada pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu sendiri bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam proses mencari Tuhannya, Bu. Ketika Allah tampakkan kawakib, bintang gemintang, qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afal, tatkala bintang ini hilang, dia mengatakan ini bukan Tuhanku. Ditampakkan matahari, ini Tuhanku, ternyata bukan Tuhannya. Kemudian ditampakkan bulan, ini jauh lebih besar. Tatkala bulan tenggelam, dia mengatakan ini Tuhanku. Sekiranya Tuhan tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan tersesat. Maka kemudian Allah bukakan hatinya, kemudian menjadikan beliau sebagai nabi, mengangkat beliau sebagai hambanya yang utama. Ini perjalanan tauhid dari sisi dari diri Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya, dan inilah yang kemudian menguatkan Nabi Ibrahim ketika harus melakukan tadhiyah, pengorbanan. Ini saya pikir kita semua sudah tahu kisahnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ini perlu kita tahu ininya dulu ya, latar belakangnya. Nabi Ibrahim alaihissalam harus menunggu puluhan tahun untuk kemudian mendapatkan atau dikaruniakan anak yang pertama. Ya, beliau kan menikah udah puluhan tahun sama istri yang pertama, Bu, Siti Sarah alaihassalam. Bahkan sampai dikatakan Sarah alaihassalam sampai usia menopause, mohon maaf ibu-ibu, sudah tidak mungkin melahirkan lagi dari sisi medis. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Nabi Ibrahim menunggu sekian puluh tahun, tapi tidak pernah putus asa, walaupun istrinya dalam keadaan, dalam hitungan manusia sudah tidak mungkin bisa melahirkan lagi. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus asa dengan selalu berdoa kepada Allah dengan berucap, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan bagi diriku anak dari golongan orang-orang yang soleh. Ini saya pernah membuat kajian itu, doa-doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Jadi semua doanya kita bahas. Salah satu doa beliau adalah permohonan anak-anak yang soleh. Dan saya pikir ini menjadi harapan kita semua, ibu bapak. Ya, karena kita sadar, kembali lagi tadi ke usia biologis kita sebentar. 60-70 tahun selesai. Tetapi ada amal-amal yang ternyata itu tidak putus. Walaupun kita sudah mati, kita sudah meninggal dunia, amal ini terus sampai kepada diri kita. Kita tahu bahwa saat kita mati nanti tidak akan ada yang bisa menemani kita. Bahkan di majelis kita saya pernah menyampaikan, ibu-ibu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyit thalathah, yang akan mengiringi mayit itu ada 3 perkara. Yarji'u thnani wa yabqa wahid, 2 akan pergi pulang dan 1 akan diam mendampingi dirinya. Adapun 2 perkara yang akan pergi meninggalkan dirinya ini apa? Yang pertama ahluhu, yang kedua adalah maluhu, keluarganya dan hartanya. Ya. Jadi sebanyak apapun keluarganya, Bu, kita tahu sebagian orang punya anak keturunan yang banyak. Misalnya guru saya di Kediri, Tuan Guru Haji Sofwan Hakim alaihi rahmatullah, beliau punya putra-putri itu sampai 13 orang, Bu. Ya, bahkan banyak yang seperti itu. Dan kita tahu di luar sana barangkali punya anak sampai sekian belas orang, bahkan sampai sekian puluh orang misalnya. Dengan barangkali pengikut yang banyak, itu baru anak, belum lagi pengikut followernya misalnya. Tapi ujung-ujungnya begitu kita masuk ke dalam liang lahat kita, ya sendirian juga kita, Bu. Ya, betapapun orang menyayangi kita, entah dia ibu kita, entah dia bapak kita, entah pasangan kita, entah anak-anak kita, tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang mau mendampingi kita di dalam liang lahat kita, walaupun hanya 1 detik. Dan kita menjadi sebaik-baiknya dalil, kita menjadi sebaik-baiknya bukti, di mana kita pun, Bu, betapapun kita sayang pada keluarga kita, entah ibu, bapak, saudara kita pun tidak akan mau mendampingi, Bu, walaupun hanya 1 detik di dalam kuburnya. Itu akan terjadi pada kita. Yang pertama, keluarga akan pulang. Yang kedua, harta, Bu. Sebanyak apapun yang dimiliki harta, sejak detik pertama meninggal dunia, ya, sejak detik pertama seseorang meninggal dunia, status harta ini akan berubah, tidak lagi menjadi miliknya. Itu akan menjadi milik ahli waris. Makanya saya sering mengatakan begini, ya, di banyak tempat, Bu. Bagi orang-orang yang Allah karuniakan harta berlebih, ya, bahkan saya sampaikan di beberapa tempat, misalnya Anda memiliki 10 unit rumah di beberapa BTN misalnya. Ada 10 unit rumah. Kemudian Anda memiliki 3 orang anak. Udah itu masing-masing dikasih 3 rumah, 3 unit.
Yang satunya itu Bu diwakafkan Bu. Diwakafkan, disodakohkan. Kenapa? Mohon maaf, jangankan sudah meninggal dunia ibu-ibu, kadang masih hidup saja. Ya, anak kadang tidak peduli pada orang tuanya. Makanya jangan biarkan anak-anak kita yatakaffafun nas, kalau dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa hadisnya. Jangan biarkan anak-anak kita itu ketika kita sudah tidak ada meminta-minta Bu kepada orang lain karena tidak meninggalkan yang terbaik bagi mereka. Tinggalkan yang terbaik bagi mereka agar mereka tidak meminta-minta kepada orang lain, namun jangan lupakan nasib kita sendiri. Berapa banyak orang yang ketika orang tuanya meninggal dunia, Allah bukakan kelapangan harta bagi dirinya, lantas dia membeli sebidang tanah yang dia wakafkan untuk orang tuanya misalnya. Paling banter ngirim Al-Fatihah Bu. Paling banter tuh didoakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan alhamdulillah itu dilakukan. Tetapi sekali lagi, jika kita bisa melakukan lebih, mengapa kita batasi? Jika ada peluang, coba ibu di masjid nih, sampai hari kiamat juga masjid ini akan tetap jadi masjid, tanah wakaf. Tanah wakaf itu tidak akan pernah berubah statusnya. Barangkali yang mewakafkan, yang membangun masjid ini sekian puluh orang sudah mendahului kita, sudah meninggal. Tetapi sampai kita masih detik ini masih kita gunakan untuk amal soleh. Bahkan sampai hari kiamat Bu, kalau status tanah wakaf tidak akan pernah berubah. Sampai hari kiamat, karena ini wakaf milik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika ini 100-200 tahun ke depan masih digunakan untuk kesolehan, untuk ketaatan. Betapa banyak pahala yang akan mengalir kepada orang-orang yang menyumbangkan hartanya untuk mewakafkan tanah, untuk membangun masjid ini. Manfaat, belum lagi manfaat yang didapatkan para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu banyak orang-orang yang hadir di khutbah Jumat, majelis Jumat, kemudian yang menghadiri majelis-majelis ta'lim. Barangkali dari mereka mendapatkan kebaikan disampaikan kepada orang lain yang bersumber awalnya dari masjid ini. Itu dan ini yang kita harapkan. Ya, saya pernah punya pengalaman, entah ibu sebagian di beberapa kajian ingat apa tidak, ketika menghadiri pemakaman salah seorang guru saya. Begitu, karena saya ada jadwal pengajian ba'dal maghrib. Kemudian belum selesai prosesi pemakaman, saya keluar dari pemakaman, pulang ke rumah. Begitu masuk ke kendaraan, teman yang nyupirin ini ngomong ke saya, Ustadz, nanya, Ustadz kita pulang dari jalur mana? Saya bilang terserah antum saja. Kita dari jalur utara saja Ustadz. Enggak apa-apa. Kalau sebenarnya Ustadz kita dari jalur selatan, saya pengen ngajak Ustadz ngopi-ngopi dulu katanya. Ya, nah itu ternyata ungkapan sederhana Bu, dan sangat normal saja. Orang dari pemakaman mau shopping, orang dari pemakaman mau nge-gym misalnya, mau olahraga, tidak ada masalah. Tetapi yang buat saya terdiam saat itu, begitu diajak ngopi-ngopi, apa Bu yang menjadi pikiran saya? Ini prosesi pemakaman sedang berlangsung, tetapi begitu saya keluar dari area pemakaman langsung diajak ngopi-ngopi Bu. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan demikian adanya Bu. Saya sering mengatakan betapa cepat, sangat cepat orang-orang akan melupakan kita. Demi Allah, orang akan melupakan kita. Jangankan berbicara tentang di luar areal pemakaman, bahkan bagi ibu-ibu yang barangkali sesekali menghadiri pemakaman, coba perhatikan. Ketika prosesi pemakaman sedang berlangsung, apakah setiap orang memperhatikan prosesi itu? Enggak Bu. Apalagi itu sering menjadi apa? Ajang reuni Bu. Ya kan? Biasanya kumpul itu di dua momen Bu. Kalau kumpul-kumpul di acara-acara undangan akikah ini agak susah. Cuman dua momen Bu. Seringkali teman-teman alumni itu kumpul, alumni SD, SMP, SMA. Dua momen. Momen yang pertama apa? Pernikahan. Pernikahan biasanya ramai. Saya alumni pondok, ketika kami berdua, saya dan istri sama-sama alumni pondok. Yang hadir banyak Bu, alumni pondok. Tapi lebih ramai lagi di momen-momen apa Bu? Kematian. Kematian itu kumpul semua tuh. Dan coba diperhatikan, ketika prosesi pemakaman berlangsung, tidak semua orang memperhatikan itu Bu. Ada yang bercerita, kamu baru ketemu nih. Kamu di mana sekarang? Saya di Lombok Timur misalnya. Ya. Di Lombok Timur kerja di daerah apa? Ini kerja apa kamu? Ngobrol Bu. Ini pemakaman sedang berlangsung, dan barangkali kita itu yang akan dimakamkan kelak. Jadi betapa cepat orang akan melupakan kita. Maka kita perlu mempersiapkan amal-amal yang akan terus sampai kepada kita. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata min amaluhu illa min 3." Ya, jika mati anak Adam, manusia, maka akan terputus darinya segala amal kecuali 3.
Yang pertama adalah sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Contohnya apa? Ini masjid kita ini. Ini sedekah jariyah, pembangunan musola, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Makanya Bu, kalau ibu menyekolahkan anak, dan pasti ibu-ibu menyekolahkan anak-anak ibu, kemudian ada sumbangan pembangunan Bu, sumbang aja Bu. Bukan hanya urusan kewajiban kita sebagai wali murid, tetapi sebenarnya kita sedang menyiapkan amal kita. Bayangkan jika sumbangan pembangunan kita ini digunakan untuk membangun atau membeli tanah sekolah, yang digunakan untuk mempelajari agama Allah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, betapa besar. Dan terlalu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang usianya jauh lebih besar daripada usia-usia orang yang mewakafkan tanah, yang mensodakokan hartanya untuk pembangunan sekolah-sekolah tersebut. Sodakotin jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat ini artinya apa? Ilmu yang terus diamalkan oleh orang lain. Kita tidak mesti ibu-ibu, ya paling baik kita mengajarkan ilmu itu. Tidak mesti nunggu jadi ulama dulu untuk berdakwah. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baligh wani walau ayat." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Tetapi Bu, kalau memang tahunya satu ayat, ya satu ayat saja disampaikan. Jangan ditambah-tambah. Apalagi kemudian nambah sampai 10 ayat padahal ayatnya salah misalnya. Jika ilmu ini tidak ada pertanggungjawaban Bu, semua orang akan bisa berbicara apa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan menyampaikan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menarik Bu di dalam ayat ini, dalam hadis ini beliau menyatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Di ujung hadis Rasul mengatakan, bersabda alaihi salatu wasalam, "Wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas diriku, atas namaku, ya maka dia telah memesan satu tempat di dalam neraka. Ini penting, jangan menyampaikan apa yang kita tidak tahu. Dan jangan pikir mengucapkan wallahu a'lam itu sebagai aib Bu, enggak. Abdullah bin Mas'ud mengatakan wallahu a'lam syatrul ilm. Mengucapkan wallahu a'lam itu adalah separuh daripada ilmu Bu. Karena butuh nyali besar untuk menunjukkan kelemahan kita di hadapan orang lain Bu. Yang sebenarnya itu bukan kelemahan ketika kita menunjukkan ketidaktahuan kita, karena memang tidak tahu. Ini keberanian yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ya, jangan, mohon maaf ini. Kadang, wah pengen terlihat tahu semua Bu, nggak usah Bu. Ini salah satu apa ya, kalau boleh kita katakan kesaksian yang baik ya bagi Ustadz Yusuf Mansur misalnya. Ya, saya pernah nonton beliau di Antv ketika saya masih kecil waktu itu. Beliau sedang menyampaikan materinya interaktif, ada yang nelpon, kemudian ada orang bertanya masalah fikih pada beliau. Saya tidak lupa ini karena saya nonton. Ketika beliau ditelepon dan ada yang bertanya kepada beliau masalah fikih, beliau mengatakan, "Oh nanti dulu," kata beliau. Ini saya nggak tahu ini. Saya tanya guru saya dulu. Dalam hal ini beliau luar biasa menurut saya. Padahal disaksikan oleh jutaan pasang mata, ya live ditayangkan di stasiun televisi swasta yang terkenal lah, Antv. Siapa yang nggak punya waktu itu nonton? Beliau berani menunjukkan dengan mengatakan, "Nanti dulu saya tanya guru saya dulu." Ini Bu, ini sesuatu yang patut kita teladani pada hal ini ya, dalam hal ini. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Poin kita di sini yang ketiga, au waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ulama mengatakan cukuplah menjadi tanda kesolehan seorang anak adalah dia tidak pernah melupakan orang tua di dalam doanya. Nah, ibu-ibu yang ingin saya sampaikan begini. Mohon maaf, kita jangan menjadi pribadi yang egois. Dalam artian apa? Mohon maaf, ketika ini adalah anak kita, ketika dia adalah anak kita, kita berharap betul nih anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang taat, berbakti kepada kita. Tapi di sisi lain kita lupa kita ini sebenarnya adalah anak bagi orang tua kita. Ya, mohon maaf nih, giliran kita sama anak berharap betul anak kita menjadi anak yang soleh, berbakti. Lah giliran kita menjadi anak, karena mau punya cucu berapapun, ibu-ibu mau punya anak berapapun, ya kita tetap anak bagi orang tua kita. Ya, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai egois. Ya, giliran kita yang menjadi orang tua, harapan anak-anak jadi anak yang soleh. Cuman di posisi kita menjadi anak bagi orang tua kita lupa bahwa kita ada tanggung jawab ya untuk berbakti, untuk taat kepada kedua orang tua. Nah, dari pelajaran Nabi Ibrahim, ibu, Nabi Ibrahim menanti sekian puluh tahun. Setelah menikah dengan Sarah alaihissalam, Allah tidak segera memberikan karunia putra ataupun putri anak kepada beliau, sampai kemudian Sarah alaihissalam
memberikan budak wanitanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Jadi Hajar alaihissalam adalah budak wanitanya Sarah. Ya, jadi Hajar alaihissalam adalah budak wanitanya Sarah yang kemudian diserahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Barulah kemudian lahir Nabi Ismail alaihissalam. Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah dalam kitab Qasasul Anbiya menerangkan bahwa Nabi Ibrahim baru memiliki putra yang pertama, yaitu Nabi Ismail, di saat beliau berusia 86 tahun, Bu. Jadi usia sudah masuk usia senja. 86 tahun baru punya anak yang pertama. Baru kemudian jarak 13 tahun kemudian lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Dari Sarah alaihissalam yang saya katakan tadi, Sarah sudah masuk usia menopause, yang dalam hitungan manusia itu sudah tidak mungkin hamil lagi. Tapi jangan, Bu, mustahil itu hanya ada di tataran manusia. Ini jangan buat kita kemudian putus asa atas masalah yang kita hadapi, enggak, Bu. Mustahil itu ada di tataran manusia dan tidak ada kata mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sebagai bukti sebaik-baik bukti, Nabi Zakaria juga menjadi bukti sebaik-baik bukti. Nabi Zakaria juga begitu. Wa mar'ati aqir, ketika beliau minta kepada Allah, beliau mengatakan, ya istriku sudah menopause ya Allah. Gimana mungkin masih punya, gimana mungkin bisa hamil? Tapi melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Jadi barangkali, Bu, kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu musibah dalam rentang waktu yang panjang, tetapi begitu Allah memberikan jalan keluar, kebahagiaan bagi kita, sekali-kali, Bu, sebagai pelipur lara atas kesabaran kita yang sekian puluh tahun. Nabi Ibrahim sekian puluh tahun, Bu, menanti memiliki putra. Begitu Allah berikan Nabi, Bu, putranya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari tadi saya katakan, dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah Yusuf. Nanti dari garis Nabi Ismail lahirlah baginda Rasulullah. Sekian puluh tahun beliau bersabar. Begitu Allah berikan kebahagiaan itu sekali-kali, Bu. Jadi ibaratnya ini hujan sehari menghapus kemarau 1 tahun itu kan, itu ada peribahasa, Bu, ya. Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam berpuluh-puluh tahun menantikan kehadiran seorang anak. Begitu Allah berikan anak, Nabi, Bu, Nabi Yahya alaihissalam. Jadi jangan putus asa, Bu. Lebih-lebih kemudian merasa, oh saya orang yang paling berat masalahnya. Enggak, Bu. Kadang kita merasa paling berat masalah itu karena kita belum mendengarkan masalah orang lain. Saya ada pengalaman pribadi, Bu. Waktu itu istri sampai saat ini juga sedang meneruskan sekolahnya, kuliahnya S2. Dan pada saat ini bersamaan saya harus katakanlah mengeluarkan banyak uang untuk biaya pendidikan, untuk kebutuhan ini, dan pusing. Kita sebagai kepala keluarga juga pusing, wah dapat duit. Akhirnya waktu itu terakhir ngeluarin sekitar sekian puluh juta lah untuk kebutuhan S2-nya. Udah pusing, Bu, keluar rumah itu udah. Tapi saya berangkat ngaji. Begitu sampai di tempat ngaji kita bubar, ngobrol-ngobrol sama sebagian teman-teman. Ternyata salah seorang teman yang cukup lama saya tidak jumpa dengan beliau, baru jumpa lagi, beliau bilang, ini saya sedang baru keluar dari rumah sakit akhirnya. Kenapa? Dampingi istri. Kenapa istri antum? Istri anak hamil. Dan ini enggak tahu ini Ibu Umi ini lebih paham dia entah dari sekian ribu orang begitu. Kalau hamil parah, Bu, kondisinya. Ya, walau alam istilahnya itu sampai 5 bulan di rumah sakit karena harus impus, nggak bisa masuk makanan. Ya, total rest kalau boleh kita katakan itu. Betul-betul nggak bisa kemana-mana. 5 bulan. Saya coba tanya, kebutuhan antum, kebutuhan antum dalam 1 pekan itu berapa? Kebutuhan dalam 1 pekan, saya kurang lebih menghabiskan 7 juta dalam 1 pekan. 7 juta dalam 1 pekan. Kemudian itu di luar dari yang lainnya. Kemudian pada saat yang bersamaan, Ustadz katanya ke saya, dalam saat yang bersamaan, ini saya punya karyawan yang harus dibayarkan gajinya dan saya membutuhkan sekitar 180 juta. Dengan kondisi karena untuk menjaga istri, beliau punya proyek di Bali. Kemudian beliau tinggalkan proyek ini, kena penalti. Bayarnya hampir 1 M. Jadi kena penalti untuk menjaga. Ini kan pilihan antara dua, Ustaz. Pekerjaan saya atau istri saya. Saya tinggalkan pekerjaan saya untuk jaga istri saya. Walaupun demikian saya kena penalti, Ustaz. Saya harus bayar 1 M. Di saat yang bersamaan, setiap pekan saya membutuhkan minimal 7 juta. Tapi yang paling berat apa, Bu? Yang paling berat saya harus mendampingi anak-anak saya sekolah dan lain sebagainya. Ini istri sedang istirahat. Ya, akhirnya, Bu. Jadi ini saya baru baru keluar dari rumah untuk ngaji dalam keadaan puyeng, Bu, karena baru ngeluarin duit. Hitungannya sekian puluh juta begitu. Dengar cerita dia, Bu, terasa ringan betul masalah saya.
Akhirnya saya menyimpulkan kita sering merasa ada masalah besar dan merasa punya masalah paling besar hanya karena kita belum mendengar masalah orang lain, Bu. Makanya saya sering mengatakan begini, sesekali Bu, barangkali boleh ini tahajud call, nah, barangkali saya yakin pernah dilakukan juga. Tadabbur alamnya itu tidak ke pantai, Bu. Tadabbur alamnya betul. Masih ingat Ibu ya? Tadabbur alamnya itu kemana? Ke rumah sakit, Bu. Jalan ke rumah sakit. Ya Rabbi Ta'ala, Bu, ya Allah, mau merasa paling susah jalan ke rumah sakit, Bu. Di sana kita akan menemukan orang-orang yang jauh lebih berat ujiannya daripada kita. Coba nanti yang akan Ibu temukan di sana orang dengan beragam penyakitnya, apalagi di provinsi misalnya. Oh, penyakitnya macam-macam dengan kondisi ekonomi yang sangat susah, Bu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan pernah merasa paling berat ujiannya. Kalau belum jadi nabi itu jangan merasa berat ujiannya, Bu. Karena yang paling berat ujiannya para nabi. Nabi Ibrahim, begitu putranya lahir, yang dinanti-nantikan sekian puluh tahun, Bu, bayangkan datang perintah Allah agar Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya ke tanah tandus, di wadin ghairi dzi zar'in. Dibawa ke tanah tandus, dan bayangkan, Bu, ketika Nabi Ibrahim sampai di tempat itu, beliau hanya meninggalkan tanpa berkata sepatah kata pun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu sampai di tanah tandus itu, beliau melepaskan anak dan istrinya, lalu berbalik dan meninggalkan keduanya tanpa mengatakan apapun. Ini yang membuat Hajar alaihissalam kemudian merasa bertanya-tanya. Kemudian mengikuti dari belakang dan bertanya, "Ya Ibrahim, lima fa'alta hadza?" Wahai Ibrahim, mengapa Anda melakukan ini? Lima taroktana fi makanin, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat lain, tidak ada manusia di sana, wala syai, dan tidak ada apapun. Kalau sederhananya, mengapa Anda begitu tega meninggalkan kami lah sederhananya, atau mengapa Anda meninggalkan kami? Ternyata Nabi Ibrahim tidak menjawab, Bu. Jangankan menjawab, menoleh pun tidak. Tuh. Jangankan menjawab, menoleh pun tidak. Begitu tidak mendapatkan jawaban, Hajar alaihissalam kembali mengikuti Ibrahim alaihissalam. Bertanya, "Ya Ibrahim, mengapa Anda melakukan ini? Mengapa Anda meninggalkan kami di tempat yang tidak ada? Jangankan tumbuhan air aja nggak ada, Bu. Gimana akan ada tumbuhan air aja nggak ada? Tapi jangan ke tanah tandus, jangankan menjawab, menoleh saja tidak." Coba bayangkan ibu-ibu kalau suaminya begitu, Bu. Ibu nanya, suaminya nggak jawab-jawab, Bu. Ya. Apalagi ketinggalan di pom bensin misalnya, Bu. Oh, ngomel habis-habisan tuh, 10 tahun gak dilupain yang begitu tuh. Jadi sejarah kelam itu. Ini tidak menjawab sama sekali. Baru Hajar, karena keimanannya, beliau kemudian bisa menyimpulkan ini bukan kemauan Ibrahim. Lalu beliau mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk melakukan ini? Barulah Nabi Ibrahim, Bu, sebatas menoleh dan menganggukkan kepala saja tanpa menjawab. Ya Allah, ya. Yang luar biasa ini tauhidnya Hajar alaihissalam. Ketika mendengar jawaban Ibrahim dengan anggukan kepala Ibrahim alaihissalam, apa kata beliau? Idzan lan yudayyi'ani. Jika demikian adanya, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakanku. Ini kalau kurang-kurang tauhid, Bu. Kalau tidak betul-betul bergantung kepada Allah, tidak beriman akan ketetapan Allah, susah, Bu. Akhirnya beliau pun kembali ke tempat itu dan diam. Ibu-ibu sendiri sudah tahu sejarahnya. Hanya dibekali satu kantong air dan hanya dibekali satu wadah korma atau makanan saat itu. Dan ini cepat habis. Kemudian membuat Ibunda Hajar sampai 7 kali bolak-balik, ya, sa'i Safa Marwah, ya, kemudian baru keluar air Zam-Zam. Dan jadilah tanah tandus itu menjadi Makkah Al-Mukarramah yang hari ini, Bu. Buah kesabaran beliau alaihi wassalam. Ya, jadi di balik ujian Allah pasti, Bu, ada hikmah yang tersimpan. Dan ini menjadi ujian bagi kita. Jangan pikir Ibrahim gampang, Bu. Kenapa? Karena beliau tidak berbicara itu bukan tidak mau menjawab. Tapi begitulah, Bu, laki-laki, mohon maaf. Ketika sedang ada masalah, laki-laki itu lebih memilih diam, Bu. Nggak mau cerita. Karena khawatir biasanya akan memberatkan anak istrinya. Nanggung sendiri. Dan saya pikir ibu-ibu sering menemukan. Saya tidak katakan sesekali, sering saya yakin itu. Ya, suami barangkali di luar rumah, ada yang tengah malam ngopi sendirian. Seolah-olah pegang HP. Padahal bukan HP, Bu. Nggak fokus itu. Pikirannya entah terbang kemana. Untuk Ibrahim karena betapa berat, Bu, beliau menantikan puluhan tahun, Allah perintahkan bawa ke tempat yang sepi. Berat, bahkan untuk menjawab saja Ibrahim tidak sanggup. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan, begitu beliau sampai ke tempat yang sudah jauh, tidak lagi beliau bisa melihat Hajar dan putranya Ismail alaihissalam,
dan beliau juga sudah tidak terlihat lagi oleh Hajar dan putranya alaihissalam, ya, beliau pun membalikkan badan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tempatkan ya keturunanku di biwadin ghairi zar'in, ke tempat yang tidak ada apapun di sana, ya. Kemudian beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan. Ini bukti bahwa Nabi Ibrahim bukan enggak peduli, Bu, tapi enggak tega. Cuman ini perintah Allah. Ini kalau bukan tauhid apalagi, kalau bukan iman apalagi. Dan ibu-ibu, Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina. Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina, makanya di Palestina sampai hari ini ada daerah namanya Al-Khalil, yang diambil dari kata Khalilullah. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar alaihissalam tinggalnya di Mekah. Jadi jarang-jarang ketemu, Bu. Sesekali ketemunya. Cuman begini, begitu semakin besar, bertambah usianya Nabi Ismail alaihissalam, sampai kemudian usia ulama khilaf, ada yang mengatakan usia 6-7 tahun, ada yang mengatakan yang paling kuat pendapatnya usia 13 tahun. Begitu sampai usia 13 tahun, Bu, Nabi Ibrahim kemudian mengambil Ismail, kemudian mengatakan apa? Ya bunayya inni ara fil manami anni azba'uka fadhur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Nunggu anak puluhan tahun. Begitu anak lahir, diminta oleh Allah dibawa ke tanah tandus. Begitu anaknya sudah semakin besar, sebagian mengatakan usia 13 tahun, turun perintah Allah untuk menyembelih si anak, Bu. Siapa yang kuat seperti itu? Tapi ini keimanan. Maka Nabi Ismail alaihissalam, ini luar biasanya Nabi Ismail, ya, mewarisi langsung keimanan, ketakwaan, kesolehan ayahanda dan ibunya. Beliau mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiruni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah dari golongan orang-orang yang bersabar. Tanpa keraguan sedikit pun, tanpa jeda sedikit pun, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ananda, wahai anakku, aku menyaksikan di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, apa pendapatmu? Tanpa jeda Nabi Ismail menjawab, wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku insyaallah dari golongan orang-orang yang sabar. Ini, Bu. Makanya Nabi Ibrahim masuk dalam jajaran ulul azmi. Karena, Bu, berat sekali ujian beliau, Bu. Kita yang punya anak, Bu, mohon maaf, jangankan untuk menyembelih, Bu. Anak kita luka saja, kena duri saja, Bu, itu. Kita yang susah, ini diminta untuk menyembelih. Diminta untuk menyembelih. Makanya keimanan beliau luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian, ya, setelah yang ingin saya tanyakan, terjadi tidak peristiwa penyembelihan itu? Terjadi tidak peristiwa penyembelihan? Kalau proses menggoroknya itu terjadi, Bu. Terjadi. Tetapi pisaunya dibuat tumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak begitu Nabi Ibrahim menyembelih kemudian tiba-tiba berubah misalnya Nabi Ismail menjadi seekor domba, Bu. Yang terjadi adalah Nabi Ibrahim mulai menggerakkan itu pisau, dan oleh Allah Subhanahu wa taala pisau ini dibuat tumpul sehingga tidak bisa melukai siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Barulah kemudian Jibril alaihissalam turun dan membawa seekor domba dalam satu riwayat. Ya. Gimana? Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam dalam satu riwayat. Jadi poinnya di sini, ibu-ibu, subhanallah, kalau pengorbanan Nabi Ibrahim itu sudah tuntas, Bu. Ya, yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu enggak tanggung-tanggung, Bu, anaknya langsung. Tapi Allah kehendaki tidak terjadi itu penyembelihan. Lah, untuk saat ini, ibu-ibu, yang dirahmati Allah, yang kita korbankan itu bukan lagi siapa juga, Bu, yang mengorbanin anaknya sekarang. Enggak ada, syukurnya saat itu enggak ada untuk kita ngorbanin anak, Bu. Kalau terjadi coba gimana? Kita ngomong sama anak kita, kita bilang ke anak kita, anakku, semalam aku bermimpi aku menyembelihmu, apa pendapatmu? Kira-kira anak kita jawab apa? Harus ide, bejulu bapak. Udah bapak aja lah duluan, bapak lebih tua, saya masih muda, masa depan saya masih panjang. Nah, syukurnya nggak terjadi, Bu. Sekarang yang kita korbankan bukan itu, Bu, tapi ego kita. Yang kita korbankan sekarang waktu kita, kesenangan kita, tadhiyah, dan itulah cara untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita nggak banyak, Bu. Walaupun yang nggak banyak itu berat juga.
Jangankan berbicara kurban, sodakoh saja Bu, berat Bu. Sodakoh aja berat. Buktinya apa? Coba Bu, kalau di kantong kita ada uang dengan semua warna. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna orange, ada warna abu ya, ada warna kuning Bu. Begitu tangan kita masuk ke dalam kantong, itu kira-kira perasaan kita gimana? Khawatir yang kena yang warna merah Bu. Ya apa tidak? Khawatirnya yang keluar warna merah. Karena kalau udah keluar dilihat orang kan malu sendiri kita Bu. Jadi itu proses masukkan tangan, seleksi alamnya itu panjang sekali. Kayaknya ini agak keras-keras dikit nih. Ini. Ya. Kayaknya kalau keras dikit warna merah nih karena baru. Ya. Akhirnya Bu, begitu dipikir-pikir yang keluar mana Bu? Yang paling tinggi yang warna abu Bu. Kadang yang keluar warna ungu, yang 10.000 itu udah berasa pintu surga dibuka aja untuk kita. Ya, 10.000 udah berasa masuk surga aja kita. Itu sedekah. Mengapa sedekah berat Bu? Lah yang kerja kita, mohon maaf nih, yang didamprat dimarah atasan kita, yang yang dijulidin sama rekan kerja kita, yang tadi di jalan hampir tabrakan kita. Begitu uang diterima untuk dikeluarkan lagi, oh berat Bu. Sedekah itu berat. Makanya Rasulullah SAW sampaikan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti akan apa? Bukti akan keimanan kita. Kita beriman bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Oh itu ujiannya berat Bu. Ya. Apalagi berbicara tentang kurban yang nilainya sebut saja kambing misalnya 2,5 juta, 2,500.000, 3 juta, sapi ada yang 2,500,000 yang satu orang, apalagi sapi satu orang. Wah itu syukur Bu. Coba kita disuruh korban dinosaurus bagaimana ya? Ya, mau beli di mana kita? Ya, jadi yang kita korbankan sekarang gitu Bu. Ya, bagi laki-laki misalnya yang dikorbankan itu apa? Kesenangannya saat sedang asik-asiknya scroll HP tiba-tiba azan. Ya seringkali laki-laki berpikir apa? Bukan laki-laki ya, kita semua bukan. Berpikirnya apa? Tanggung, masih azan, nunggu iqomah dulu. Begitu iqomah sudah mulai dikumandangkan, belum akhirnya Bu, belum jalan. Begitu iqomah sudah dikumandangkan, baru berdiri, nggak langsung sholat Bu, wudhu dulu. Kita untuk mengorbankan waktu saja, masih mikir kita, apalagi Allah perintahkan kita mengorban anak. Ini yang kita korbankan Bu. Dan poin terakhir, karena kita sudah masuk 5:30. Poin terakhir, kesolehan seorang ayah itu berpengaruh pada kesolehan seorang anak. Di satu sisi ya, kita berbicara kaidah umumnya. Walaupun keimanan betul tidak dapat diwarisi iya. Tetapi ulama menyebutkan bahwa kesolehan seorang anak itu berpengaruh pada kesolehan orang tua berpengaruh pada kesolehan anak-anaknya. Ya. Karena salah satunya Bu yang paling diharapkan anak-anak adalah keteladanan. Itu yang paling utama. Bagaimana mungkin seorang anak akan rajin ke masjid kalau orang tuanya jarang ke masjid? Bagaimana mungkin anak-anak akan sampai iktikaf misalnya menghadiri majelis-majelis taklim? Saya pernah sekali Bu terharu. Terharunya itu kenapa? Karena sekarang beberapa kali saya rutin ngisi di masjid kami di Kediri namanya Masjid Zakaria Salamah. Itu masjid di pesantren Nurul Hakim, pondok pesantren Nurul Hakim. Yang masjid ini saya tahu betul sejarahnya. Sejak awal dibangun, saya tahu lokasi ini sejak jadi gudang, tanah kosong, sampai kemudian berdiri menjadi masjid. Sampai saya ingat betul Bu, masih kecil diajak sama almarhum bapak saya, mami saya ke masjid, sholat berjamaah. Kadang iktikaf juga diajak sama beliau. Bahkan saya ingat betul di mana beliau duduk posisinya di masjid, di tiang masjid. Satu waktu Bu, saya diminta untuk mengisi pengajian di sana, menggantikan Syekhuna, Abuna Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, hafizahullah. Beliau menelpon minta digantikan. Ustaz Naufal bisa gantikan saya? Bisa Abun. Karena kami manggil beliau Abun. Begitu duduk Bu di atas kursi para Tuan Guru, sebagai pengganti saya bukan siapa-siapa, cuma diamanahkan untuk mengganti beliau. Saya terharu sekali Bu, secara pribadi. Dengan mengatakan, duh mami almarhum. Dulu beliau yang mengajak saya ke tempat ini untuk menyimak kajian para Tuan Guru. Hari ini saya yang mengajarkan kepada jamaah dan pelajaran pengajaran penyampaian saya disimak oleh jamaah. Yang saya bayangkan, saya yakin kalau beliau masih ada kan bangga sekali beliau dengan keadaan atau apa yang beliau saksikan hari ini. Apa Bu yang terkenang? Saya terkenang ketika dulu diajak ke masjid Bu. Saya terkenang ketika dulu diajak iktikaf.
Masih SD saya diajak itikaf sama orang tua almarhum. Ya, diajak untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam tentu menjadi teladan yang sangat baik bagi anak-anaknya. Dan ini harus dilakukan oleh orang tua. Ketika orang tuanya tadhiyah berkorban, korban waktu, korban harta, korban tenaga untuk mengadakan event-event besar pengajian, untuk mengadakan kajian-kajian, mengadakan amal bakti dan lain sebagainya. Ini akan disaksikan oleh anak-anaknya dan akan terekam jelas di dalam otak anak-anaknya. Dampak, kata Imam Ghazali Bu dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, apa yang diteladani, apa yang dicontohkan itu jauh lebih besar pengaruhnya dari apa yang diucapkan. Orang tua memberikan contoh, pergi sholat ke masjid, itu jauh lebih besar pengaruhnya daripada orang tua mengatakan, nak sholat di masjid dan orang tua tinggal di rumah. Jangan salah Bu, anak-anak kita memperhatikan semua gerak-gerik kita tanpa kita sadari. Bagaimana abinya, bagaimana umminya, ibunya, bapaknya, ya, untuk menghormati para ulama, menghormati orang-orang alim, orang-orang soleh, itu diperhatikan oleh mereka. Bagaimana bapaknya tidak pernah meninggalkan masjid, selalu sholat tepat waktu, itu diperhatikan. Jangan kaget kalau tiba-tiba nanti anaknya pulang ke rumah, kemudian anaknya membicarakan semua teman kelasnya. Wah, ini si fulanah begini, si fulan begini, oh si begini, si begini. Jangan kaget Bu, barangkali itulah yang disaksikan dari ibunya di rumah. Semua orang di komplek habis menjadi objek pembicaraannya. Semua dibicarakan. Itu dipelajari Bu, diserap keteladanannya. Iya. Jadi mohon maaf, ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan memberikan pengaruh besar. Lebih-lebih ulama mengatakan demikian. Ya, contohnya ada ungkapan seorang ulama, innallaha la yahfaz. Sesungguhnya Allah akan menjaga. Karena kesolehan seseorang, Allah akan menjaga banihi wa bani banihi. Allah akan menjaga anak keturunannya dan keturunan dari keturunannya. Coba nanti saya ini PR untuk ibu-ibu lah. Saya yakin ibu-ibu sering baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Ya, coba baca nanti tentang fa'amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma sholihah. Coba cari sejarahnya Bu tentang anak yatim. Kan Nabi Khidir mendampingi Nabi Musa melalui 3 peristiwa. Beliau membunuh seorang anak, membocorkan perahu, dan salah satunya adalah membangun bangunan, mengokohkan tembok, dinding atau bangunan. Ya. Dan ini ternyata bangunan atau dinding Bu, di bawahnya itu ada harta. Ya, harta yang disimpan oleh seorang ayah, yang dimana ayah ini adalah seorang ayah yang soleh, yang kemudian karena kesolehannya Allah menjaga kedua anak yatim ini. Dengan cara apa? Hartanya disimpan Bu, sampai nanti keduanya sudah siap untuk mengelola harta, Allah akan buat keduanya menemukan harta ini agar hidupnya aman. Allah jaga Bu, orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi Allah jaga kedua anak yatim ini melalui hambanya yang soleh, Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kesolehan itu berpengaruh Ibu Bapak untuk anak-anak kita. Terlepas dari memang ada kisah Nabi Nuh dengan putranya, Nabi Ibrahim dengan ayahnya, biarkanlah itu menjadi sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi satu keyakinan kita bahwa kita berikhtiar untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan salah satu ikhtiar kita adalah dengan mempersoleh diri kita sendiri. Terakhir, sebelum ada pertanyaan, saya ingin mengatakan begini. Berupayalah kita, berusahalah kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tidak sebatas menjadi anak-anak yang kaya, ibu-ibu. Kalau sebatas menjadi anak-anak yang kaya saja, mohon maaf kita saksikan sendiri. Bisa jadi karena alasan kekayaan itu, si anak tidak lagi peduli pada orang tuanya. Karena kesibukannya lah, ada meeting dengan relasi bisnisnya dan lain sebagainya. Bahkan ibu-ibu barangkali pernah menonton video anak yang menitipkan orang tuanya sendiri ke panti jompo. Saya punya 5 orang anak. Ya, tapi saya tidak tahu nih kok tua sekali kasihan ibu-ibu dititipkan di panti jompo. Kaya barangkali Bu, tapi karena kekayaannya menghalangi dia untuk berbakti. Tapi jadikanlah, berupayalah menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ketika dia menjadi orang yang terbatas dari sisi ekonominya misalnya, dengan segala keterbatasannya, dia akan tetap berupaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Lebih-lebih Allah jadikan dia menjadi orang yang berada. Dengan segala keberadaannya, dengan segala kekayaannya, dia akan berbakti kepada orang tuanya. Wah, kalau dia punya pesawat pribadi misalnya Bu, bisa umroh setiap pekan itu. Bu, ayo Bu, jalan yuk kemana? Sarapan di mana? Di Belgia Bu, sarapannya di Belgia itu.
Ya makan siangnya di Perancis, makan malamnya di Itali, besoknya ke Mekah umroh Bu. Lah karena dia kaya. Ya dengan segala kekayaannya dia akan mengabdi kepada orang tuanya. Miskin dengan segala keterbatasannya dia akan tetap mengabdi kepada orang tuanya. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dengan segala keterbatasannya mengabdi kepada ibunya luar biasa. Ya, jadikan anak-anak kita anak yang soleh, mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, jangan putus. Jika seorang nabi yang sangat dekat dengan Allah, Nabi Ibrahim memanjatkan doa dengan mengatakan Rabbi habli minas solihin, termasuk Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku sebagai orang yang mendirikan sholat dan jadikan pula anak keturunanku menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, menjaga sholat. Jika Nabi saja berdoa demikian, maka kita yang bukan siapa-siapa ini Ibu jauh lebih butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doa yang tidak pernah saya tinggalkan. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki anak keturunanku. Karena yang mampu menjaga dan memperbaiki anak keturunan kita bukan kita Bu, lebih-lebih media sosial, la haula wala quwwata illa billah. Gadget hari-hari ini Bu, hanya Allah yang mampu menjaga anak-anak kita. Maka mohon kepada Allah agar Allah menjaga anak-anak kita. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, baik, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.